Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 41433010002. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah praktikum otomasi industri, yaitu dengan dosen mata kuliah Bu Trimaya Kadarina STMT. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2. Terlebih dahulu tugas besar 2-nya, tugasnya yang ini, jadi saya sudah bikin ya untuk tugasnya itu seperti ini. Jadi tentang tugas 2 itu yaitu simulasi dengan menggunakan TX Programmer ya, yaitu membuat ladder diagram bahwa lalu oh ya, disclaimer dulu, dalam tugas 2 ini Anda diminta mengerjakan masing-masing dan disimulasikan dengan software CX Programmer. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan 1, yaitu timer. Buatlah video tutorial simulasi instruksi ke waktu di bawah ini dengan CX Programmer. Jadi kita akan membuat simulasi ini dengan menggunakan aplikasi CX Programmer. Ya, langsung saja kita buka aplikasi CX Programmer-nya. Kita klik New Tab atau Ctrl N untuk namanya bebas. Mungkin saya akan menulis simulasi. Di device tab-nya kita pilih yang DP1L. Oke, langsung saja kita mengikuti ya gambar yang telah diberikan gitu, yaitu membuat ladder timer. Oke, yang pertama kita memerlukan NO atau LB dengan address 0.00. Untuk komennya tidak ada. Karena di sini tidak ada, mungkin saya akan menggunakan tidak ada komen ya. Oke, yang selanjutnya yaitu timer. Kita pasang di pojok kanan, kita pasang timer quadruple 0, lalu pagar 100. Oke, selanjutnya di sini kita pasang yang LD. LD-nya LD timer ya. T quadruple 0, lalu untuk komennya kita tulis timer 1. Untuk outputnya atau indikatornya kita pasang address 10.00. Oke, selanjutnya di sini kita pasang yang LD dengan address 0.01. Karena di sini udah 00, maka di bawahnya tidak boleh sama gitu, yaitu kita tulis 0,01. Oke, di pojoknya kita pasang timer, yaitu addressnya 00001. Untuk waktunya kita pasang 200 ya. Oke. Oke, kita masuk ke bagian sini sama seperti di atas, kita pasang yang timer 2 ya. LD Oke, 0001 timer 2. Oke. Untuk outputnya kita kasih address udah benar, terus kita klik enter. Oke, kita ke bawah dulu. Oke, untuk di sininya kita pasang seperti di atas. Mungkin supaya lebih simpel kita copy aja ya. Mungkin di sini kita pasang 2. Dan untuk waktu di sini kita pasang addressnya juga kita ubah 2, soalnya kita akan bikin berurutan ya. Mungkin ini pagar 300. Oke, mungkin ini kita copy saja. Kita ke bawah. Oke, di sini kita pasang yang
Eh, sebentar, ini type T2 ya, T2. Lalu untuk namanya itu kita tulis timer 3. Dan untuk ini kita pasang 10.02. Oke, lalu di sini kita pasang di ujungnya kita pasang yang ini, kita kasih ini dulu, kita kasih jumperan dulu, lalu kita pasang N. Oke. Jadi untuk gambar diagramnya itu seperti ini ya, terkait dengan uh, uh, timer ya, terkait dengan ladder timer. Jadi untuk gambarnya itu sudah sesuai, marilah kita coba terlebih dahulu ya. Gimana sih cara kerja dari ladder timer tersebut? Kita aktifkan online simulatornya. Oke, kita tunggu beberapa saat dulu. Oke, berarti untuk dalam menjalankan online simulatornya tidak ada masalah ya, berarti sudah benar ya. Oke, jadi ya, tadi kan di sini kan pagar 100 ya. Pagar 100 itu maksudnya 10 detik ya. Nah, setelah 10 detik dia akan mengaktifkan si lampu tersebut ya. Coba kita matikan. Coba mungkin yang ini ya. Ini kan 20 detik ya. Apakah dia akan menyala? Kita tunggu dulu 10 detik lagi. Jadi rangkaian timer ini bisa digunakan di industri apapun gitu yang menggunakan sistem timer. Oke, untuk lampunya sudah aktif. Oke, jadi N ini penyala dia ya ketika yang ininya uh, indikator alertnya ini aktif gitu. Setelah waktunya itu selesai gitu. Oke, berarti untuk rangkaian ini sudah selesai ya. Oke, kita klik new tab lagi. Nol. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, yaitu terkait dengan buat simulasi juga, yaitu dengan membuat instruksi waktu di bawah ini, yaitu dengan bentuk ladder seperti ini. Oke, langsung saja kita bikin lagi, klik new, namanya bebas simulasi saja, device tab-nya CP1L. Oke, dimulai dengan LD dengan address 0.00, komennya dikosongkan saja, lalu pasang timer ya. Buat rupel 0, lalu biar 50 berarti 5 detik ya. Lalu di sininya kita pasang tim juga. 01. Ini 0001 ini adalah addressnya ya. Nah, sesuai dengan ladder ini masang yang 75. Tim lagi. Ini pasang yang 150. Sepertinya ininya salah saya taruh. Seharusnya di sini ya. Bentar. Nah, seharusnya di sini ya. Iya, seharusnya di sini TIM 0002 150. Nah, sebentar. Oke. Ini kita hapus ini.
kita copy, kita pasang di dia sesama baris ya. Nah, oke, ini kita hapus. Oke, baru untuk ini bisa kita jumper gitu. Jumper, di jumper dengan NO-nya ya. Ketiga, ketiga timer tersebut. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu di baris kedua, karena dimulainya dari nol ya, baris pertamanya. Baris kedua kita pasang yang bagian timernya gitu. LD timer 0000 dengan nama timer 1. Untuk outputnya bebas. Output ini adalah indikator gitu. Indikatornya bebas, bisa kalau dalam industri bebas, bisa lampu, bisa uh, motor, bisa apapun gitu, tergantung kesesuaian masing-masing gitu. Jadi output ini hanya indikatornya saja gitu. Kita pasang address 10.00. Nah, mungkin kita pasang lampu satu aja ya. Selanjutnya di sini yaitu timer 2-nya ya. Supaya tidak lama kita copy saja. Satu, ini timer 2. Oke, kita copy lagi. Karena timernya ada 3, maka kita memerlukan sampai 3 ya. Ininya 2, lampu ya. Oke. Selanjutnya yaitu N-nya. Kita pasang. Oke, sudah. Jadi untuk laddernya sudah kita sesuaikan dengan persoalan tersebut. Oke, langsung saja kita jalankan apakah untuk laddernya ini sudah benar atau belum gitu. Oke, untuk prosesnya aman, sudah tidak ada gangguan. Oke, kita aktifkan yang bagian atas. Jadi dia ketiga ini paralel ya. Paralel itu maksudnya dia itu saling ini nih, saling terhubung gitu antara tombolnya masing-masing. Nah, sudah sesuai, ini 5 detik, ini 7,5 detik, ini 15 detik gitu. Sudah sesuai, berarti untuk ininya sudah benar ya, untuk laddernya sudah berjalan dengan normal ya. Oke, oke, langsung saja kita masuk ke persoalan ketiga gitu. Ini kita ulangi terlebih dahulu. Oke, pertanyaan ketiga yaitu counter 1. Buatlah video tutorial. Sama juga sebentar. Si loading. Ini kita silang dulu. Simulasi counter di bawah ini dengan menggunakan CX Programmer. Jadi ini menggunakan CNT ya atau counter ya. Kalau sebelumnya kan timer ya atau tim ya. Counter ini adalah jumlah. Oke, langsung saja kita masuk ke CX Programmer-nya. Klik New Tab. Simulasi. Ya, langsung saja kita mengikuti gambar ini. Kita memerlukan LD atau NO, address 0.00. Untuk komentarnya dibiarkan saja kosong. Lalu CNT. CNT ya, CNT atau counter quadruple 0. Lalu untuk counternya kita pasang 5 ya.
Oke, sudah. Selanjutnya di bawah ini sama seperti di atas kita pasang NO juga, addressnya 0.01, lalu kita jumper. Lanjut ke baris kedua, itu kita pasang LB yang counternya ya, dimulai dari C. Namanya itu counter. Oke, outputnya itu addressnya 10.00. Untuk outputnya itu kita pasang lampu 1. Oke. Selanjutnya di baris ketiga kita jumper, kita pasang N-nya ya. Jadi untuk laddernya sudah ini ya, sudah disesuaikan. Langsung saja kita jalankan. Jadi sistem counter ini adalah sistem perhitungan gitu. Perhitungan dengan inputan tombol. Seperti ini gitu. Ini kan 5 ya. Salah kita jalankan. 3. Kalau misalnya ini itu balik ke awal gitu, balik ke 5. Jadi ininya misalnya kita tekan 5 kali ya. 5 kali itu maksudnya bolak-balik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika sudah sampai 5 kali, maka indikatornya itu akan menyala gitu. Baik apapun gitu, mau lampu, mau motor, mau apapun gitu, tergantung dengan keinginan saja gitu. Dan untuk balik ke reset lagi, balik ke awal atau reset, kita klik yang ini, diaktifkan dan dimatikan. Maka untuk CNT-nya itu akan balik, akan ke reset gitu, ke awal lagi, yaitu dengan set value 5 atau 5 kali. Oke, jadi untuk ladder yang pertanyaan 3 ini ya, sudah berhasil ya. Oke, langsung saja kita masuk ke ininya, kita balik ke awal dulu. No. Oke, ini untuk yang keempat ya, simulasi device type-nya CP1L. Jadi pertanyaan keempat itu yaitu counter 2. Voila, tutorial simulasi sama seperti tadi, instruksi counter dengan explainer juga. Oke, jadi ini tuh dia bedanya sama di atas. Mungkin dia ininya 3 ya. Ini kan 2 ya, 1, 2. Kalau ini 3 deh ya, di bagian CNT-nya ya. Oke, langsung saja kita bikin. Oke, dimulai dari NO juga, addressnya 0.00. Komenternya dikosongkan saja, lalu, oh ini CNTR ya, CNTR ya. CNTR 04 kali, lalu pagar 10. Oke, di bawahnya terpasang yang LB dengan address 0.00. Ini 0.02 ya. Oke, kita jumper. Oke, selanjutnya di baris kedua kita pasang yang LB counternya ya. LB counter itu LBC quadruple 0 dengan komentar yaitu counter. Outputnya itu dengan address 10.00. Namanya itu lampu 1 aja ya. Oke, di baris ketiga ini kita langsung end kan, atau langsung kita akhiri kan. Oke, jadi untuk
Nah, laddernya itu sudah kita sesuaikan ya. Oke, langsung saja kita jalankan online simulatornya. Oke, tidak ada masalah. Oke, coba kita tes terlebih dahulu. Ini kita aktifkan. Mungkin sampai 10 ya. Oh, ini kebalikan dari ini ya, dari yang tadi ya. Maksudnya kan kalau sebelumnya kan dia ini ya turun ya, yang kayak kalau ini naik ya. Mungkin kalau ketika sampai 10, nah mungkin lampunya akan nyala ya. Oh iya, ketika sampai 10 maksudnya on off ketika sudah sampai 10 dia akan menyala gitu lampunya. Oh ini yang menurunkannya ya. Oh saya paham. Ini menurunkan ini resetnya ya. Oke paham. Jadi sistemnya itu kalau ini dia itu dari 0 ke 10, kalau ini ketika 10 ke 0 gitu. Kalau ini yang bagian resetnya. Oke, jadi untuk laddernya itu sudah ini ya, sudah berjalan dengan baik ya. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan 5. Buatlah simulasi sistem kontrol dengan PLC menggunakan CX Programmer dan juga CX Designer. Jadi ada dua ya, ada CX Programmer dan juga CX Designer ya. Nah, oke, kalau judulnya bebas, mungkin saya akan em, bikin ini ya, bikin motor forward ya, motor forward dan reverse dengan inputan push button. Mungkin itu judul yang akan saya terapkan, yaitu eh, motor forward dan motor reverse dengan menggunakan kit atau latching. Oke, langsung saja di pertanyaan terakhir dengan menggunakan dua aplikasi, yaitu CX Programmer dan juga CX Designer. Oke, simulasi. Oke, langsung saja kita bikin. Untuk pertama itu kita pasang yang LD, address 0.01. Untuk namanya itu PB forward. Forward. Lalu di sebelahnya kita pasang yang LD not atau NC 100.01 dengan komentar reverse. Oke, lalu kitnya jangan lupa addressnya 100.00, komennya forward. Oke, di bawah sini di yang PB stopnya ya. LD ya, LD 0.03 dengan nama PB stop. Oke, kita jumperkan. Oke, ini mungkin supaya lebih singkat kita copy aja ya di baris kedua. Ini dua, namanya itu PB reverse. Ini 100. Nah, forward yang ini PB stop 003. Sudah benar, ininya kita pasang address 100.01, namanya reverse. Oke, selanjutnya yaitu di bagian LED-nya ya, atau bagian indikator gitu. Mungkin saya pasang indikatornya ini aja ya, motor aja ya, supaya lebih jelas gitu. Untuk ini LD lalu 100.00, lalu namanya forward, dan untuk outputnya itu addressnya 200.00, mungkin namanya motor forward.
kalau motor forward dan reverse itu perbedaannya putarannya dia ya. Mungkin forward itu searah jarum jam, sedangkan reverse itu counterclockwise gitu, atau kebalikannya. Ini 101, ini reverse, lalu outputnya ini 201, 200.01 reverse. Oke, kita jalankan terlebih dahulu apakah untuk laddernya ini sudah sesuai gitu. Oke, oke, kita coba jalankan dulu. Nah, meskipun ininya dimatikan, dia akan tetap nyala gitu sebelum ininya ditekan. Nah, dan juga ketika ini ditekan, yang motor lain pun tidak bisa ditekan gitu. Sebelum ininya ditekan juga. Oke, bisa paham. Jadi cara kerjanya itu adalah motornya itu ada dua ya. Ada forward dan reverse. Tombolnya itu juga ada, tombolnya itu ada dua yang untuk forward dan juga untuk reverse, ditambah plus satu untuk push buttonnya. Jadi kita menggunakan tiga push button dan juga dua output, yaitu outputnya motor forward dan reverse. Oke, oke, jadi untuk kerjanya seperti itu. Langsung saja kita implementasikan ladder ini dengan menggunakan aplikasi, yaitu CX Designer. Designer kita buka terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan tiga inputan push button, PB forward, PB reverse, dan reset PB stop. Dan juga outputnya itu ada dua, yaitu ada yang forward dan juga yang reverse ya. Speed no, simulasi. Oke, pastikan. Oke, langsung saja kita bikin ininya, CX designernya atau tampilannya. Mungkin pertama-tama kita pasang ini dulu ya, label dulu ya. Label untuk ininya, latarnya, namanya itu um, motor forward reverse ya. Oke, kita letakkan di tengah atas, ini di atas, ini di tengah. Left-nya di tengah. Tokonya mungkin kita ganti di sini, kita kasih label, kita perbesar, fontnya kita pasang yang ini aja ya. Oke, kita perbesar lagi ukuran fontnya mungkin 20 ya. Oke, motor forward reverse. Selanjutnya yaitu kita menggunakan tiga inputan push button. Push button harusnya PB. Mungkin yang forwardnya kita pasang yang warna biru aja ya forwardnya. Forwardnya warna biru. Switches kita pasang yang warna biru. Oke. Terus untuk yang reverse-nya kita pasang yang warna hijau aja ya. Warna hijau. Oke.
Mungkin satu tombolnya, tombol resetnya. Resetnya kita pasang yang warna merah aja ya. Mungkin kita letakkan di sini saja, warna merah. Oke, oke sudah. Selanjutnya yaitu kita kasih label terlebih dahulu. Eh, label namanya PB forward ya. Forward. Teksnya kita ganti juga ya supaya lebih keren gitu. Nah, forward. Oke, bagus. Oke, PB forward. Selanjutnya di sini adalah PB reverse-nya ya. PB reverse-nya yang warna hijau. Oke. Lalu yang di sini adalah PB stopnya ya, atau PB resetnya. Stop itu maksudnya reset ya, atau dikembalikan ke awal gitu. Oke, push buttonnya sudah. Selanjutnya yaitu uh, indikatornya ya. Indikator kita pasang yang bit lag. Oke, mungkin untuk shape-nya kita pilih yang ini aja ya. Oh, tadi kan tombolnya bulat, yang rectangle aja ya. Rectangle. Mungkin atau oktagon aja ya, oktagon. Kalau karena yang forwardnya itu warna biru, maka kita pilih yang forwardnya terlebih dahulu. Yang ini ya, warna biru. Terus satunya lagi ini yang reverse-nya ya, reverse-nya warna hijau. Oke, kita ini terlebih dahulu, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, jangan lupa kita pasang indikatornya. Ini motor forward. Dan yang sebelahnya itu motor reverse. Oke, kita rapikan juga. Oke, untuk tampilannya itu seperti ini. Selanjutnya kita jangan lupa memasang addressnya ya. PB forward dulu, dimulai dari PB forward dulu. Oke, setelah sudah, yang bagian ininya kita jalankan terlebih dahulu. Online simulatornya. Oke, sudah bisa. Kita klik X. Selanjutnya yaitu kita CX designernya kita jalankan juga dengan cara klik Ctrl T. For next to CX simulator kita start. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk indikatornya akan keluar widget ya. Oke, widgetnya udah keluar. Selanjutnya yaitu kita coba.
PB forwardnya kita tekan, nah dia akan berfungsi ya. Ada juga indikator motor forwardnya juga menyala sesuai dengan ini. Terus untuk mematikannya kita klik PB stop. Nah, PB reverse-nya kita jalankan dan dia akan menyala juga ya. Dan ketika PB forward-nya kita tekan, di saat motor reverse-nya kita menyala itu tidak akan bisa gitu. Sebelum PB stop-nya ini ditekan atau di reset. Oke, jadi untuk pemrosesan implementasikan antara si CX designer ke CX programmer ini sudah ini ya, sudah berhasil ya. Berdasarkan dengan keaktifan si uh, motor tersebut gitu dengan menggunakan inputan push button. Oke, kita silang terlebih dahulu. Exit. Oke, jadi begitulah untuk terkait dengan ladder yang pertanyaan 5 ini, yaitu motor forward dan juga motor reverse dengan menggunakan pengaktifkan dengan inputan push button gitu. Oke, kita masuk ke tugas tadi. Oke, jadi untuk pertanyaan 5 ini sudah saya bikin ya, dengan menggunakan kedua aplikasi ini. Oke, oke, nanti untuk link videonya akan saya letakkan. Oke, terima kasih yang telah menonton terkait dengan persentase dari saya terkait dengan tugas besar 2 mata kuliah praktik otomasi industri. Terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.